akan melihat secara langsung begitu puluhan kapal perang Republik Indonesia atau KRI yang berada di Teluk Jakarta saat ini, di mana nantinya acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI sekaligus menunjukkan kekuatan maritim TNI AL di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi, Zila, dan juga pemirsa, bahwa memang nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan menyempatkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama dan juga Samkarya Nugraha kepada 18 prajurit TNI AL. Dan saat ini memang untuk kedatangan sendiri tokoh-tokoh yang sudah hadir dari pantauan kami di lapangan begitu terdapat sejumlah tokoh-tokoh yang sudah hadir mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, lalu juga ada Menteri KKP, lalu juga ada dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga Menko Polhukam begitu, di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda Togi, Zila, dan juga pemirsa bahwa ini merupakan salah satu bagian rangkaian dari peringatan HUT TNI AL yang memang seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa nantinya untuk puncak perayaan sendiri ini akan berlangsung di Monas begitu pada tanggal 5 Oktober mendatang, di mana nantinya juga akan ditampilkan dalam parade militer di Monumen Nasional atau Monas pada 5 Oktober mendatang. Nah, Togi, Zila, dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya juga akan ada parade udara dan juga parade laut yang nantinya akan ditampilkan begitu di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, karena memang saat ini kami sedang berlayar begitu selama kurang lebih 2 jam yang nantinya kita akan menyusuri atau mengelilingi dari Teluk Jakarta. Togi, Zila. Ya, Salam. Siapa saja yang telah hadir untuk pada acara hari ini? Mungkin para Menteri Kabinet Merah Putih. Ya, Togi, Zila, dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa untuk sejumlah tokoh yang sudah hadir di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, memang untuk di lantai 3 sendiri di KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat, yakni yang sudah tampak hadir seperti dari Menteri AHY Agus Harimurti Yudhoyono, lalu juga ada Menteri Kelautan dan juga Perikanan, serta juga ada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga Menko Polhukam begitu. Sementara memang kalau informasi kami dapatkan sejatinya untuk dari Kapolri dan juga Panglima memang dijadwalkan hadir, namun saat ini kami belum melihat tanda-tanda dari kedua tokoh tersebut dari Kapolri dan juga Panglima. Memang dijadwalkan untuk kedua tokoh ini dijadwalkan hadir, dan juga kami juga belum melihat apakah Wapres Gibran Raka Buming Raka juga akan turut hadir begitu di tempat kami. Namun saat ini juga kami masih memantau perkembangan lebih lanjut. Siapa saja tokoh yang sudah hadir untuk mengikuti agenda acara pada hari ini. So, Zila. Melintas. Ya, Salam. Apakah ada informasi jam berapa acara sailing pass ini akan dimulai dan berapa kapal akan ditampilkan oleh Angkatan Laut? Ya, Togi, Zila, dan juga pemirsa, sejatinya untuk acara sendiri memang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10 pagi, di mana untuk acara sendiri nantinya juga akan ada dari melakukan inspeksi tinjauan langsung yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mengelilingi kapal KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat, di mana nantinya juga akan ada puluhan kapal perang Republik Indonesia lainnya atau KRI yang berada di Teluk Jakarta ini, di mana nantinya ini merupakan momentum dari Presiden Prabowo Subianto untuk melihat bagaimana kekuatan maritim TNI AL yang dipertunjukkan begitu jelang perayaan HUT TNI yang ke-80 yang akan jatuh pada tanggal 5 Oktober mendatang. So, Zila. Ya, apakah ada atraksi lain mungkin nantinya akan dijunjukkan dari Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut? Ya, tapi mohon maaf bisa diulang kembali untuk pertanyaannya. Ya, Salam, apakah nanti ada penampilan atraksi dari TNI Angkatan Laut untuk pada sailing pass pada hari ini? Ya,
betul sekali Bang Gisela dan juga pemirsa bahwa nantinya dalam pelayaran yang dilakukan pada hari ini nantinya akan dipertunjukkan begitu juga ditampilkan bagaimana performa penampilan dari kekuatan TNI Angkatan Laut begitu mulai dari untuk unsur lautnya maupun juga dari pesawat terbang yang begitu yang memang saat ini kami juga masih menantikan lebih lanjut bagaimana atraksi yang ditampilkan dari formasi TNI AL karena memang saat ini sifatnya masih surprise begitu kami juga masih menunggu bagaimana dari kejutan yang akan diberikan oleh TNI AL kepada Presiden Prabowo Subianto yang juga sudah hadir itu untuk bisa nantinya menyaksikan inspeksi tinjauan yang dilakukan pada hari ini. Itu Gisela. Baik, terima kasih Salam Pulungan atas informasi. Nanti kita akan update lagi terkait dengan acara Presidential Inspection di atas KRI Rajiman Widodiningrat 992. Ya, pemirsa, seperti yang Anda saksikan di layar televisi, kita masih bersama-sama menunggu kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam parade alutsista TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian besar peringatan HUT ke-80 TNI yang menunjukkan transformasi kekuatan militer Indonesia di era modern. Tidak hanya menampilkan alutsista terbaru, tetapi juga memperlihatkan sinergi antar matra dan juga kolaborasi dengan instansi maritim lainnya sebagai wujud pertahanan semesta. Ya pemirsa, adapun Teluk Jakarta dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Presidential Inspection karena memiliki nilai strategis, baik secara geografis maupun simbolis. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menegaskan posisinya di kawasan Indo-Pasifik sebagai kekuatan maritim yang diperhitungkan. Kehadiran KRI Brawijaya 320, kapal perang terbesar di Asia Tenggara, menandai tonggak baru pembangunan kekuatan laut Indonesia di mata dunia internasional.
Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sudah hadir ke acara, begitupun dengan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Persiapan penganugerahan tanda kehormatan. Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama diberikan kepada Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko, Jabatan Panglima Divisi Infanteri 3 Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, alumni Akademi Militer tahun 1992. Laksamana Muda TNI Fauzi SEMM MTR Opsla Mhan, Jabatan Panglima Komando Armada 1 Komando Armada Republik Indonesia, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1991. Marsikal Muda TNI Beni Arfan, MMP, MMDS, MSS, Jabatan Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1995. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia kembali ke tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Tanda kehormatan Samkarya Nugraha. Satuan 71 Sandi Yuda Komando Pasukan Khusus.
Batalion Infanteri 328 Dirgahayu Brigade Infanteri 17 Kujang 1 Kostrad. Batalion Infanteri 3303 Tridharma Brigade Infanteri 17 Divisi Infanteri 1 Kostrad. Komando Distrik Militer 1504 Ambon, Komando Daerah Militer 15 Patimura. Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut. KRI Dr. Rajiman W. Dio Diningrat 992 Satuan Kapal Bantu Komando Armada 1. KRI Karil Satsuit Tubun 356 Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun Koda Eral 4 Batam. Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sajat Ranai Natuna. Skadron Udara 6 Helikopter Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya. Skadron Pendidikan 102 Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Suci. Depo Pemeliharaan 70 Koharmat AU. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia kembali ke tempat yang telah ditentukan. Persiapan penganugerahan pangkat secara istimewa. Penganugerahan pangkat secara istimewa oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Penganugerahan pangkat secara istimewa kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri, alumni Akademi Militer tahun 1962, berupa Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdam Udayana, Asop Kasum Abri dan Kasum Abri. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bibit Waluyo, alumni Akademi Militer tahun 1972, berupa Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Penogoro, Pangdam Jaya, dan Pangkostrat. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Didit Herdiawan, MPA MBA, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1984, berupa Laksamana TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Wakasal, Kasum TNI, dan Irjen TNI. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Ahmad Taufik Rohman SE, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1985, berupa Laksamana TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangarmabar, Wakasal, dan Kabakamla. Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto MDS MSP, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1988, berupa Marsikal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Dansesko AU, Pangkoops AU2, dan Sekjen Kemhan. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Lodewijk
langsung alumni Akademi Militer tahun 1985 berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdiv 1 Pangdam 1 Bukit Barisan dan Asop Panglima TNI. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Untung Budi Harto, alumni Akademi Militer tahun 1988, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Sestama BNPT, Pangdam Jaya, dan Staf Khusus Kasat. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dadang Hendra Yuda, alumni Akademi Militer tahun 1988, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Kasubdit Propaganda BNPT, Karaum BNPT, dan Dirjen Pothan Kemhan. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Surawa Hadi, alumni Akademi Militer tahun 1985, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Asop Kasat dan Pusenif Pangdam Hasanuddin. Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bonar H. Hutagaul SEMM, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1984, berupa Marsikal Madya TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Askomlek Panglima TNI, Tenaga Pengkaji Lemhanas RI, dan Staf Ahli Panglima TNI. Kolonel Infanteri Purnawirawan Restu Widiantoro MDA, alumni Akademi Militer tahun 1987, berupa Brigadir Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Danyon 11 Kopassus dan Brig 9 Kostrat dan Irda Mulawarman. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke mimbar acara. Istirahatkan. Baik, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salam, om, swastiastu, namo buddhaya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita menyampaikan beberapa penghargaan kepada para perwira yang telah berjasa, telah memberi pengabdian yang terbaik selama kariernya. Ada beberapa perwira yang kita beri kenaikan pangkat istimewa, walaupun mereka sudah pensiun, sebagai pengakuan terhadap sumbangan-sumbangan yang telah mereka berikan kepada negara dan bangsa. Semua perwira tinggi ini terus-menerus membuktikan walaupun mereka sudah pensiun, dedikasi, pengabdian terhadap kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dan selama pengabdian mereka dalam dinas kemiliteran, mereka telah berbuat yang sangat berguna, bahkan melebihi panggilan tugas. Untuk itu saya mendapat kehormatan hari ini memberi penghargaan tersebut. Juga kepada satuan-satuan TNI yang juga telah memberi dharma baktinya dengan baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada komandan-komandan satuan yang menerima penghargaan.
Samkarya Nugraha adalah penghargaan dari Kepala Negara, dari Panglima tertinggi, sehingga ini merupakan suatu kehormatan yang harus dijaga oleh kesatuan saudara. Tadi juga ada 3 Panglima yang saya berikan juga tanda kehormatan, itu juga pengakuan terhadap prestasi dan sumbangan pengabdian saudara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jaga terus kehormatan bangsa dan negara. Utamakan selalu pengabdian kepada bangsa dan rakyat. Jangan pernah mengkhianati bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Perhatian selesai. Acara selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan menuju lokasi sailing dan flying pass. Selanjutnya kami undang yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih, beserta Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, hadirin serta undangan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta hadirin yang kami hormati.
Hadirin yang berbahagia, dimulai dari Divisi 1 akan melintas unsur-unsur dari Satuan Kapal Eskorta TNI Angkatan Laut yang akan melaksanakan penembakan anti kapal permukaan di bawah pimpinan KRI Brawijaya 326 yang merupakan kapal pribadi dan kapal Asia Tenggara yang dimiliki TNI Angkatan Laut sebelumnya adalah KRI Raden Edi Marta Dinata 331, KRI Pantai Sebo 368, KRI Diponegoro 365, dan KRI Di sini Brawijaya, pelaksanaan segera, assign meriam. Saya ulangi, pelaksanaan segera, assign meriam. Rem FKO ganti. Ini FKO. Aduh. Ini udah Hadirin yang kami hormati, selanjutnya Divisi 1 akan melaksanakan penembakan. Mari kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 1. pelaksanaan penembakan penghancuran terhadap musuh 3201. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, tembak. Berikan tepuk tangan yang meriah. Divisi 1 telah melintas di hadapan kita KRI Brawijaya 320, disusul KRI Raden Edi Marta Dinata 331, disusul sebelahnya KRI Transasia 368, KRI Diponegoro 365, disusul di belakang KRI Brawijaya KRI Ahmad Yani 351, disusul sebelahnya KRI Yos Sudarso 353. Terimalah salam hormat kami dengan meneriakan salam I Prima Jaleseva Jayamahe. Menyusul di belakang KRI Laut Siahaan 1 adalah Divisi 2 yang akan melaksanakan penembakan roket MLRS RM-70 Grad. Selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 2. Hadirin yang berbahagia, dengan bangga, marilah kita saksikan Fly Navy Defile bersamaan Flypast dari seluruh
Alutsista Udara TNI Angkatan Laut. Hadirin sekalian, mari kita sambut Flying Navy Defile. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan melintas di hadapan kita KRI Teluk Amboina 503 yang selanjutnya akan melaksanakan penembakan roket MLRS 70 gram. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 2. Tepuk tangan yang meriah. KRI Teluk Amboina 503, salah satu kapal perang jenis kapal penggerak amfibi yaitu landing ship tank yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut dan mengangkut pasukan serta perlengkapan tempur dalam jumlah besar. Selanjutnya menyusul di belakang KRI Teluk Amboina 503 Agri 53 dari TNI Angkatan Darat. Terimalah salam hormat dari kami. Dengan semangat yel-yel TNI Prima. Selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 3. Berikan tepuk tangan yang meriah dari Divisi 3. Kembali dari Satuan Kapal Eskorta TNI Angkatan Laut yang merupakan divisi KRI kelas Parcim yang telah melaksanakan demonstrasi penembakan roket bom bawah air dengan jenis RBU 6000 sebagai senjata anti kapal selam. Dipimpin oleh KRI Wiratno 379. Melaksanakan prosedur penembakan meriam utama. Selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 4. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, dari arah haluan menuju dengan kecepatan 20 knot, KRI Hamdala dengan nomor lambung 880 membawa manusia-manusia kata yang akan melaksanakan simulasi infiltrasi. Kes kapal cepat infiltrasi ini dilaksanakan dengan jarak 2 mil laut dari garis pantai yang masih dikuasai musuh. Sebagai pionir dalam operasi-operasi khusus seperti pengintian pantai maupun pengintian target strategi dan sabotase. Operasi ini sering dilaksanakan pada malam hari. Manusia-manusia kata disusupkan dalam kondisi gelap dan harus berenang dengan teknik stick close, renang silent dalam mencapai pantai musuh. Setelah selesai dalam sebuah operasi, mereka kemudian akan dijemput dan diangkat dengan sungai tali secara cepat dengan teknik recovery. Teknik catch and recovery ini adalah kemampuan dasar dari prajurit-prajurit manusia kata yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan infiltrasi peperangan laut khusus serta prajurit tempur TNI Angkatan Laut. Selanjutnya akan melintas dari Divisi 5, gabungan dari Satuan Kapal Bantu, Satuan Kapal Patroli, Satuan Kapal Cepat, Satuan Kapal Lancar, dan Satuan Survei TNI Angkatan Laut.
Selanjutnya dari sisi terluar akan melintas KRI Rigel 933 dan dari sisi dalam KRI Pari 849. Yang kami hormati, lambung kanan KRI Tobat 629 dan di belakang disusul oleh KRI Belati 622. Selanjutnya dari sisi terluar KRI Polum 935. Belakang KRI Polum selanjutnya menyusul dari sisi terluar KRI Pulau Batu 731. Terimalah salam hormat dari kami dengan meneriakan Yel-Yel TNI Prima Jaya Stefa Jaya Mahir. Selanjutnya akan hadir di hadapan hadirin sekalian KRI Juri 641. Dari udara kita saksikan satu tim prajurit khusus TNI Angkatan Laut bersiap turun dengan menggunakan teknik kuasi. Dibiadab KRI Tongkol 81 Bekal dengan kecepatan dan keberanian mereka menuju melalui tali menjejak berbiadab kapal pengamanan. Teknik pasruk adalah metode penurunan prajurit khusus dari ini menggunakan tali tebal ke area yang sulit atau tidak memungkinkan. Selanjutnya ditutup oleh KRI Sampan 628. Terimalah salam hormat dari kami dari Divisi 5. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian. Dari Divisi 6, gabungan dari Satuan Lintas Laut Militer, Satuan Kapal Bantu, dan Satuan Kapal Amfibi TNI Angkatan Laut. Serta akan disusul oleh kapal TNI Angkatan Darat, Kementerian dan selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian KRI Banjarmasin 592. Dalam kegiatan selipas ini, KRI Banjarmasin 592 membawa serta 1.000 pelajar siswa-siswi SMA dan SMK serta masyarakat maritim sekitar Jabodetabek dalam rangka memeriahkan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Presidential Inspection. Terimalah salam hormat dari kami dengan meneriakan yel-yel TNI Prima Jaya Stefa Jaya Mahir. KRI Teluk Himban 531. Disusul di belakangnya KRI Teluk Kendali 518 dengan membawa pelajar siswa-siswi SMA SMK se-Jabodetabek. Hadirin yang kami hormati, lintas yang kedua, marilah kita sambut Brother Wah
Selanjutnya, melintas di hadapan hadirin sekalian, kapal dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, KS Tanjung Gatu. Selanjutnya, di belakangnya, kapal Asri 51 dengan membawa pelajar SMA dan SMK se-Jabodetabek dengan meneriakan yel-yel TNI Prima, Jalan Kereta Jaya Mawar. Selanjutnya, melintas di hadapan hadirin sekalian, kapal dari KPLB, KN Trisula. Menyusul di belakangnya, melintas KP Sanjaya, kapal milik Pol Airi dari Kepolisian Republik Indonesia. Terimalah salam hormat dari kami dengan meriahkan yel-yel TNI Prima. Masih dari TNI Angkatan Darat, kapal Adri 48 membawa serta siswa-siswi dan masyarakat sekitar Jabodetabek. Selanjutnya, melintas di hadapan hadirin sekalian, KN Antasena dari Badan SAR Nasional. Disusul di belakangnya, kapal dari Bea Cukai, BC 800. Menyusul di belakang, kapal BC 8004, kapal dari Tanjung, KN Orta 2. Dari TNI Angkatan Darat, kapal Adri 46.
pernah tidak atau uji proyeksi kapal ini merupakan representasi kekuatan maritim rakyat Indonesia yang sehari-hari berperan dalam mendukung sektor perikanan nasional dan pertahanan pangan bangsa. Dengan kemampuan berlayar di berbagai kondisi laut, kapal ikan Indonesia bukan hanya sarana mencari nafkah bagi nelayan, tetapi juga menjadi bagian dari kehadiran bangsa dalam mengelola potensi sumber daya laut. Kehadiran mencerminkan semangat kerja keras, kemandirian, dan dedikasi masyarakat pesisir dalam menjaga serta memanfaatkan kekayaan secara berkelanjutan. Sekali lagi, keberadaan kapal-kapal ini berperan penting dalam industri perikanan yang merupakan salah satu bagi ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Kelautan dan Perikanan tengah berupaya dalam usaha modernisasi dan sertifikasi kapal dan awak kapal perikanan, penanganan isu-isu humanis seperti kondisi kerja yang tidak layak dan potensi perdagangan manusia bagi para awak kapal ikan, baik di dalam negeri maupun di kapal-kapal asing. Di samudra yang luas, ribuan kapal ikan Indonesia berlayar membawa harapan. Berlayar membawa harapan keluarga dari perairan Natuna hingga Laut Arafuru. Presiden Republik Indonesia, seluruh undangan, terimalah salam hormat dari kami. Divisi dengan meneriakan yel-yel TNI Prima, Jales Veva, Jaya Mahir. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian dari Divisi Kapal Selam, dari Satuan Kapal Selam TNI Angkatan Laut, KRI Cakra 401 dan KRI Alugoro 405. KRI Cakra 401 dan KRI Alugoro 405 akan melaksanakan penembakan sinyal piroteknik berupa asap berwarna hijau. Selanjutnya, heli Panther dari Pus Penerbal akan melaksanakan prosedur medevac atau medical evacuation dengan unsur kapal selam. Hadirin sekalian, demonstrasi medevac oleh helikopter AS-565 MDA Panther dengan tail number Halong Solo 1304. Perlu kita ketahui bersama, medevac atau medical evacuation merupakan salah satu misi operasi yang dilaksanakan oleh Pus Penerbal dengan menggunakan unsur helikopter.
melaksanakan evakuasi personel yang membutuhkan penanganan medis secara cepat di medan yang sulit dilalui oleh kendaraan medis jalur darat. Dan dapat kita saksikan demonstrasi pengangkatan personel. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah demonstrasi medevac dari helikopter AS-565 MDA Panther. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan hadirin yang kami hormati, telah melintas KRI Cakra 401 dan disusul di belakangnya KRI Alugoro 405 yang telah melaksanakan prosedur medevac. KRI Alugoro 405 merupakan kapal selam serbu dengan panjang 61 meter dengan kedalaman selam maksimal 500 meter. Torpedo sub atau surface underwater target. Kapal selam ini merupakan kapal selam pertama karya anak bangsa oleh PT PAL Indonesia. Dalam perkembangannya, TNI Angkatan Laut membentuk satuan-satuan khusus guna melaksanakan tugas-tugas peperangan laut khusus atau Naval Special Warfare guna mendukung kesuksesan dan kemenangan dalam setiap operasi di laut yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut. Dipilih dari prajurit-prajurit terbaik, dididik dengan berbagai macam taktik, serta dilengkapi dengan peralatan-peralatan khusus. Hadirin yang kami hormati, inilah mereka dalam sebuah demonstrasi simulasi operasi peperangan laut khusus. Disimulasikan, operasi ini dilaksanakan pada malam hari. Diawali adanya signal distress yang diterima dari sebuah kapal dengan nama KM Bravo yang telah dikuasai oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan berencana akan meledakkan serta menenggelamkannya di perairan Teluk Jakarta guna mengganggu perekonomian nasional serta menimbulkan sebuah teror guna meruntuhkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Dari hasil intercept oleh kapal selam dan drone, diketahui posisi kapal dengan halu 270 dan akan berbelok mengarah ke pelabuhan Tanjung Priuk dengan kecepatan 3 knot. Untuk itu, maka Panglima Koarmada RI memerintahkan Panglima Koarmada 1 untuk membentuk satuan tugas dengan menjadikan KRI Semarang sebagai kapal markas. Koarmada 1 mengirimkan tim siaga tempur atau Fleet Quick Reaction Force yang terbagi atas beberapa tim. Tim Alpha sebagai tim pengaman bergerak dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Pondok Cabe, diinfiltrasikan melalui udara menggunakan pesawat kasat TNI Angkatan Laut Umar 6208 yang akan melaksanakan terjun tempur laut atau Combat Rubber Raiding Craft, di mana CRS ini merupakan salah satu teknik infiltrasi udara ke laut, di mana personel yang diterjunkan sudah siap dengan perahu karet yang dikemas dalam sebuah kontainer yang akan digunakan sebagai sarana pendekat menuju sasaran. Infiltrasi ini biasanya dilaksanakan pada malam hari untuk sebuah kerahasiaan. Selain itu juga dikirimkan satu tim lagi dengan nama sandi Tim Bravo. Tim ini akan melaksanakan pengintian taktis melalui lintas permukaan dan bawah air dengan menggunakan wahana subskimmer. Tim Bravo muncul dari arah haluan lambung kanan untuk melaksanakan pengintian taktis. Pengintian taktis ini diperlukan sebagai pemuktahiran data yang akan dijadikan sebagai dasar referensi dalam menentukan keputusan operasi selanjutnya.
Tim Bravo adalah tim combat diver, lengkap dengan peralatan rebreather-nya, dengan spesialisasi infiltrasi bawah air, pengentaan atau rekod, sabotase, dan underwater demolition. Kita saksikan tim Alpha yang mendekati sasaran dengan menggunakan perahu karet, menentang posisi sebagai tim pengaman. Tampak dalam simulasi, tim Alpha mendapat serangan dari atas kapal yang dibalas dengan tembakan presisi. Selanjutnya dari kapal markas meluncur tim Charlie yang bertugas sebagai tim serang dengan 2 unit Sea Raider sebagai tim tabir akan melaksanakan tembakan perimeter menggunakan Gatling gun kaliber 7,62 mm yang merupakan jenis senapan mesin putar dengan 6 laras dengan pendorong berdaya listrik yang dapat menembakkan 2.000 sampai 6.000 butir peluru dalam 1 menit. Meluncur cepat dari sektor buritan lambung kanan, tim Charlie bergerak secara taktis dengan file formation mendekati kapal sasaran. Selanjutnya pada detik yang sama, kita saksikan 2 unit Sea Raider dengan cepat akan merapat ke lambung kiri kapal sasaran untuk melaksanakan boarding ke atas kapal menggunakan tangga Cobra. Momen pada saat melaksanakan boarding atau naik ke atas kapal merupakan titik terlemah dalam rangkaian teknik visit board search and seizure, sehingga perlu adanya tembakan perlindungan sebagai tabir bagi tim pada proses boarding. Sementara di udara bersiap memiliki tugas penjinakkan bahan peledak atau explosive ordnance disposal yang di-dropping dari udara dari ketinggian 3.000 feet menggunakan teknik terjun bebas untuk melaksanakan tugas evakuasi dan penghancuran atau disposal bahan peledak yang sudah terangkai menuju tempat aman. Kita saksikan tim Charlie mulai memasang tangga untuk melaksanakan boarding. Sementara di udara, cara perlahan dengan menggunakan parasut akurisi dengan spek parasut tempur jenis klasik, Delta akan melaksanakan ke atas kapal sasaran dengan memperhitungkan kecepatan, arah angin, haluan, dan kecepatan kapal target. Teknik insertion ini membutuhkan jam terjun dan pengalaman khusus untuk mendarat di atas kapal. Apalagi kapal tersebut sedang bergerak dengan landing zone yang sangat sempit, penuh dengan obstacle berupa pipa-pipa dan posisi geladak yang tidak rata. Sementara itu, tim Charlie satu persatu naik ke atas kapal, berusaha menguasai target dan melaksanakan teknik pergerakan yang dikenal passive movement yang dilaksanakan secara cepat dengan variasi gerakan bumping ataupun leapfrog. Speed, silence, fire menjadi tonggak utama dalam pertempuran jarak dekat atau close quarter battle yang harus dikuasai oleh setiap prajurit pasukan khusus Jalasena. Satu persatu tim Delta mendarat dengan sempurna. Selanjutnya, mereka akan melakukan tugasnya dengan berhati-hati.
Sementara itu, sebagai unsur bantuan yang bertugas melakukan penyekatan laut selama operasi ini berlangsung, meluncur dari arah haluan sektor depan lambung kanan, bergerak dengan kecepatan 20 knot, 2 unit Sea Raider Vampir yang membawa masing-masing 2 unit jet ski akan melintas dan melaksanakan teknik dropping jet ski, di mana mereka kemudian bergerak menuju perimeter untuk melaksanakan penembakan senjata jenis RPG 40 mm. Sementara dari sektor lambung kanan di udara, tampak 1 unit Helibel dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut akan melaksanakan sebuah teknik pengamanan dengan memberikan bantuan tembakan yang dikenal dengan teknik Dorgan Post dengan menggunakan senjata Gatling Gun 7,62 mm. Dengan kolaborasi serbuan dalam sebuah operasi peperangan laut khusus, yang disimulasikan dalam situasi malam hari dan gelapnya malam. Karakteristik yang unik dengan tingkat kesulitan yang tinggi, karena teknik pertempuran di laut sangat berbeda dengan teknik taktik pertempuran di darat. Disusul berikutnya Cannon Boat, 5 unit combat boat pendarat cepat pasukan, dan 2 unit combat boat jenis katamaran menembakkan senjata jenis Gatling Gun 7,62 mm, merupakan alat utama lintas permukaan yang dimiliki pasukan-pasukan khusus laut yang juga merupakan buatan produksi dalam negeri. Disusul di belakangnya 15 unit jet ski sebagai sarana infiltrasi dan membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam sebuah misi. Inilah mereka 15 unit jet ski. Hadirin yang kami hormati, sebagai informasi, salah satu raiders atau pengemudi jet ski ini adalah putra terbaik tanah Papua yang bernama Buana Regis Pata, yang baru-baru ini menjuarai kejuaraan jet ski internasional World Champion Aquabike di Danau Toba 17 Agustus 2025 dan merupakan juara dunia termuda pada usia 16 tahun. Simulasi demonstrasi peperangan laut khusus atau Naval Special Warfare ini adalah merupakan tanggung jawab kami sebagai prajurit-prajurit khusus Jalasena Samudra. Prajurit-prajurit yang dilahirkan dari badai di tengah samudra, dari kegelapan dalamnya Laut Nusantara. Para kesatria yang akan berdiri kokoh menjadi benteng samudra dari tidak akan daripada melihat Pertiwi menangis. Salam hormat kebanggaan dari kami, kesatria-kesatria Trisula Sakti Jalasena Samudra. Hadirin sekalian, telah melintas di hadapan hadirin sekalian, Raja Wali Laut Fly berjumpa kembali dengan kami, para Raja Wali Laut, yang kali ini akan menyajikan formasi-formasi spektakuler yang akan memeriahkan Hari Ulang Tentara Nasional Indonesia. Melintas dari lambung kanan, membentuk formasi leader benefit. Gerakan yang dipimpin oleh flight leader diikuti dengan kelima flight lainnya. Dan hadirin sekalian, marilah kita sambut Raja Wali Laut Fly with leader benefit. Leader benefit merupakan analogi serangan udara terkoordinasi, di mana pesawat leader menentukan sasaran dan arah serangan, diikuti dengan wingman yang bertugas sebagai cover and support. Leader benefit merupakan bentuk representasi dari visi misi yang tajam dan terarah sebagai formasi penyekatan udara untuk melindungi sektor laut dari penetrasi musuh.
Dan selanjutnya, bentuk dua elemen